Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada subuh kali ini sampailah kita mendengarkan kajian 7 menit yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita, Pak Ustadz Haji Sudarmaji. Pada Pak Haji Sudarmaji, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya duduk di sini ya Pak dan Ibu. Boleh kah? Berdiri juga boleh. Tidak kuat saya berdiri Pak, lutut saya sakit. Pertama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi ini insya Allah saya akan membahas tentang kata ganti. Kata ganti itu ada 3 ya. Nanti 3 itu terbagi lagi. Kemudian bahasa Arabnya itu dhamir. Kadang-kadang orang yang ngasih komen atau ya balasan di WA itu dhamirnya tidak tepat. Jadi misalnya dia mendoakan kepada siapa, tapi salah, arahnya itu salah. Jadi saya bahas dulu yang kata ganti dalam bahasa Indonesia dulu. Dalam bahasa Indonesia itu ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama adalah yang berbicara, orang kedua orang yang diajak berbicara, orang ketiga yang dibicarakan. Terus selain itu ada bentuk tunggal dan bentuk jamaknya. Kalau ganti orang pertama itu yang bicara ya, berarti saya. Itu bentuk tunggalnya. Kalau orang kedua, kamu atau Anda, itu bentuk tunggalnya. Orang ketiga, dia, bentuk tunggalnya. Kemudian orang pertama, bentuk jamaknya kami. Orang kedua, bentuk jamaknya kamu sekalian atau kalian. Orang ketiga, bentuk jamaknya apa Bapak? Mereka. Sekarang pertanyaannya, kalau kita itu di mana? Nah, saya jelaskan ya. Ya, kita itu orang pertama dan orang kedua terlibat. Jadi yang diajak bicara itu termasuk. Contohnya gini misalnya ya. Ada guru di sekolah
dia berkata pada murid-muridnya, anak-anak, hari ini kita ujian. Ya. Terus muridnya menjawab, waduh Pak, kami belum siap. Nah, jadi anak itu menjawabnya, kami. Terus gurunya menjawab, oh, kalau begitu kita adakan besok. Nah, disitulah kita itu. Jadi besok guru dan muridnya itu melaksanakan ujian. Sudah paham Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, ibu kita, bapak kita, ya. Kemudian dalam bahasa Arab begitu juga. Ada orang pertama yang berbicara itu istilahnya mutakalim, yang diajak bicara mukotob, yang dibicarakan ghaib. Betul gitu Pak Imam? Kalau tadi ada bentuk jamak, ada bentuk tunggal, di bahasa Arab ini ada mudzakkar dan muannas. Jadi ada gendernya, ada laki-laki dan perempuannya. Sekarang kalau orang pertama, tunggalnya ana, ya. Itu untuk laki dan perempuan. Bentuk jamaknya nahnu. Orang kedua yang diajak bicara, laki-laki dulu ya, anta, satu orang. Dua orang, antuma. Kalau banyak, antum. Nah, kemudian yang untuk perempuan, tunggalnya anti, gandanya musanna, antuma. Jamaknya antunna. Kemudian orang ketiga, laki-laki dulu, huwa, satu. Kalau dua, huma. Kalau jamak, Nah, untuk perempuan, tunggalnya hiya, dua sama huma. Jamaknya unna. Nah, kemudian orang pertama tadi sudah, orang ketiga sudah. Kenapa saya membahas ini? Sebab di dalam WA itu ya, misalnya dalam grup itu ada yang sakit, kita mendoakan. Yang didoakan itu laki-laki. Dia di dalam grup. Ya, jadi ada safa kallah. Nah, dia satu orang untuk kamu karena di dalam satu grup. Sementara kalau anak yang di dalam grup itu kan termasuk orang ketiga. Ya. Jadi doanya itu supaya dia sembuh. Kalau dia laki-laki, safahullah. Kalau dia perempuan, safahallah. Itu kalau satu orang. Kalau dia berdua, safahumallah. Sama, misalnya mendoakan, biasanya orang meninggal itu ya, kan ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk orang yang meninggalnya laki-laki satu orang. Jadi dia termasuk orang ketiga yang gaib. Kalau dia perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Dulu pernah kejadian di komplek tempat
tinggal saya itu. Pertama ada satu orang meninggal, ya kan? Jadi Ustadz kan ada yang takziah itu, dia ya juga mendoakan Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Kemudian malam keduanya meninggal lagi di depannya. Jadi udah 2 orang. Terus Ustadz yang berdoa itu kan banyak kan, ada 2. Ada yang satu itu sebetulnya dia paham, cuman dia tidak tahu kan, lupa atau tidak ingat gitu. Iya, jadi dia doanya tetap Allahumma firlahu warhamhu. Nah, terus besoknya lagi Ustadznya ganti. Ini ya ngerti dia yang mati 2 orang. Maka dia doanya Allahumma firlahuma warhamhuma. Nah, gitu. 2 jadinya. Jadi sama kayak kita ini ya. Kita kan aktif di sosial media itu. Kalau banyak. Ya, banyaknya orang keberapa? Orang kedua atau orang ketiga? Kalau laki-laki. Kalau ke perempuan hunna. Tapi kalau banyak, misalnya 5 ya, laki-lakinya 1, perempuannya 4, itu tetap pakai hum. Jadi kenapa saya bahas ini? Jadi waktu anak Pak Agus sakit itu, sebetulnya kita bagus kan mendoakan. Cuman doanya tuh kadang-kadang tidak tepat. Dia orang ketiga perempuan, nah, doanya orang kedua laki-laki. Nah, Syafakallah. Nah, padahal dia tidak ada di dalam grup itu. Jadi yang tepat Syafakallah gitu. Ya. Terus kadang-kadang orang yang tidak tahu kan, pokoknya asal laki-laki pakai K, asal perempuan pakai Ki. Nah, gitu aja. Padahal dia orang ketiga. Kecuali orang kedua. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan ceramah yang sedikit ini, bukan ceramah ya, maksudnya ya saya sharing pengetahuan atau ya pengetahuan gitu. Mudah-mudahan doa bapak-bapak itu tidak salah lagi dan akhirnya bisa terkabulkan. Mungkin itu saja share dari saya. Harusnya dikirim karena salah dengan WA tadi. Iya. Tulislah. Ya, gini Pak. Hari ini kita ingat. Iya, iya. Ya, gini. Gini Pak ya. Orang kita ini kan jarang yang mau membaca Pak. Itu sudah pernah saya kirim di grup mantan karyawan itulah pokoknya. Itu tidak akan dibaca. Ada 1-2 orang itu yang membaca. Soalnya setelah itu akan kembali kayak gitu lagi. Nah, yang membaca itu biasanya ngasih jempol, ngasih tanda love itu, nah, gitu. Nah, gitu ya. Iya, makanya waktu ada pengumuman wirid itu, kan saya stop untuk yang komen itu. Maksudnya supaya dibaca dulu itu. Jadi bukan ini saya kirim belum dibaca, udah ada nih, sudah ada ini. Nanti main delete aja, ya kan? Nah, ada stiker lihat orang langsung lari. Ya. Nah. Jadi gitu aja. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, terima kasih. Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau enggak ada, saya tutup dengan pantun. Ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, buang saja.
Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Aduh, Pantunnya cakep. bantunya cakep.